Kali ini saya akan membuat desain dari lemari dengan menggunakan dimensi 300 x 60 dikali ketinggiannya 200 cm. Pertama saya akan menggunakan rectangle pada bagian sini dengan ukuran 300 x 60 cm, lalu saya klik enter. Kita juga bisa menggunakan dimensi ini untuk melihat ukuran yang saya gunakan tadi. Oke. Kemudian saya akan membuat ketinggian pada bagian kerangka ini dengan menggunakan push pull. Klik lalu saya angkat, saya ketik 200 lalu enter. Di sini sudah terlihat jelas memiliki ketinggian 200 cm. Kemudian saya akan membuat ketebalan pada bagian sisi ini dengan menggunakan offset. Saya akan buat ketebalan 3 cm lalu enter. Ya, di sini memiliki ketebalan 3 cm. Lalu pada bagian bawah sini saya akan menambah 7 cm lagi dengan cara mengklik bagian sini, lalu klik move. Pada bagian ujung saya akan angkat, lalu klik 7 lalu enter. Sekarang pada bagian bawah sini sudah memiliki 10 cm. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan memberikan kedalaman pada bagian sini dengan mengklik push pull dengan kedalaman 57 cm lalu enter. Langkah selanjutnya saya akan membuat pada bagian kerangka ini menjadi ada 3 bagian di dalamnya sehingga memiliki partisi. Itu caranya. Yang pertama adalah kita akan mengklik rectangle pada bagian sisi ini. Kemudian kita akan klik, kemudian klik kanan, kita akan membuat komponen. Ya, kita akan membuat komponennya partisi. Kemudian kita akan mengcopy paste pada bagian sebelah kiri ke bagian kanan dari kerangkanya dengan cara dalam keadaan sudah diklik, kemudian kita akan klik move, lalu control, lalu kita akan memindahkan ke bagian sisi kanan. Kemudian kita akan membagi menjadi 3 partisi. Caranya ketik 3 lalu garis miring lalu enter. Sekarang sudah terbagi menjadi 3 partisi. Lalu untuk melakukan langkah selanjutnya kita harus menghapus pada bagian sebelah kiri dan sebelah kanannya. Ya, caranya kita akan klik bagian sini, lalu delete, bagian kanan delete. Kemudian pada bagian yang akan menjadi skat pada lemarinya, kita akan memberikan ketebalan berukuran 3 cm. Klik bagian sini, kemudian berikan ketebalan menggunakan push pull. Tarik, ketik 1,5 lalu enter. Hal yang sama kita lakukan juga pada bagian sisi kiri. Sekarang sudah memiliki ukuran 3 cm. Kemudian pada bagian bawah sini kita akan memberikan space untuk bagian pintu. Caranya kita akan klik kembali move. Pada bagian sini kita mundurkan dan memberikan jarak 3 cm lalu enter. Kita akan membuat pintu. Klik kembali rectangle-nya, lalu memasang pada bagian pintunya. Ya, jika benar-benar sudah on edge, kemudian lepas, kemudian kita memberikan ketebalan 3 cm dengan menggunakan push pull. Klik 3 cm lalu enter. Sekarang kita akan mengklik kembali bagian pintu ini untuk memberikan komponennya. Klik 3 lalu klik kanan, kemudian make komponen, berikan definisi sebagai pintu. Lalu ya. Langkah selanjutnya kita akan memberikan pintu pada setiap ruang-ruang yang ada pada kerangka lemari. Caranya kemudian klik move, control, kita akan memindahkannya di sebelah sini. Kita akan mengubah posisi arah dari pintu ini dengan pintu yang di tengah. Jadi ketika pintu ini dibuka, dia akan terbuka melalui sebelah kiri dan pintu ini terbuka ke arah kanan. Caranya kita klik kanan, flip along, dan komponen red. Secara langsung ini sudah berubah arah. Kemudian kita akan memasukkan ini ke dalam bagian ruangan. Caranya kita akan move kembali, lalu kontrol, pindahkan ke bagian sini.
Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat profil. Cara membuat profil kita akan menggunakan kembali offset. Klik di sini, kemudian klik offset, lalu buat sebesar 10 cm. Enter. Secara otomatis, karena kita sudah membuat di dalam satu komponen, maka ketika saya membuat satu, maka beberapa komponen yang sudah disatukan secara otomatis ikut. Kemudian kita akan membuat kembali dengan menggunakan kedalaman, menggunakan push untuk membuat kedalamannya sekitar 0,5, lalu enter. Kemudian hal yang sama kembali kita lakukan menggunakan offset. Sini kita akan membuat sekitar ketebalannya 1 cm, lalu enter. Lalu membuat kedalaman kembali dengan 0,5, lalu enter. Maka bisa kita lihat di sini saya sudah membuat profil. Kemudian saya akan membuat gagang pada pintu lemari. Caranya adalah saya akan menggunakan kembali line. Pada bagian tengah saya akan memberi tarik garis dengan ukuran 3, lalu enter. Saya akan tarik ke bawah sekitar 9, lalu enter. Kemudian saya akan tarik lagi 3 sini. Ya. Oke. Kemudian pada bagian ini saya akan menggunakan circle gitu ya. Sini klik, dan saya akan tarik. Kemudian saya akan klik bagian ini, lalu kontrol, lalu klik lagi di sini, lalu akan saya gunakan follow me. Pada bagian ini saya akan klik. Ya, maka gagang pintu pun sudah jadi. Bisa dilihat. Di sini bisa kita lihat hanya pada bagian pintu ini saja yang menggunakan gagang. Maka dari itu kita akan menjadikan mereka satu komponen, di mana saya akan mengklik bagian ini 3 kali, kemudian edit, lalu cut. Lalu saya akan klik bagian pintu, kemudian saya klik edit, lalu paste in place. Secara otomatis pintunya memiliki gagang, mereka menjadi satu komponen yang sama. Pada bagian lemari saya akan memberikan detail begitu ya pada bagian kakinya. Caranya adalah di sini saya akan menggunakan line, saya akan tarik dengan ukuran 3 cm, lalu enter. Kita zoom, lalu memberikan ketinggian dengan ketinggian 1,5, kemudian saya kembalikan ke bagian sini. Ya. Kemudian saya akan menggunakan yang namanya 2 point arc untuk menggabungkan sisi ini dan sisi ini. Kemudian saya berikan lengkungan. Oke, pada bagian sisi atas saya akan hapus. Oke, kemudian kita klik ini, kemudian edit, lalu cut, klik bangunannya, lalu edit, dan paste in place. Kemudian kita akan memberikan detailnya, klik bagian bawah sini, kemudian klik follow me, lalu klik bagian ini. Maka secara langsung kita sudah membuat detail pada bangunan, pada lemari. Kemudian kita akan melakukan juga detail pada bagian bawah, pada bagian atas lemari. Caranya itu kita menggunakan kembali yang namanya offset. Sini kita berikan jarak, berikan sekitar 3 cm, lalu enter. Lalu memberikan kembali menggunakan push pull. Ya, angkat dengan tinggi juga 3 cm, enter. Maka detail bagian atas dan bawah sudah selesai. Langkah terakhir yang akan kita gunakan adalah kita beri pewarnaan pada bagian lemari. Caranya adalah kita klik bagian paint, kemudian kita berikan
pewarnaan. Saya akan beri warna kali ini dan ya, kita bisa melihat lemarinya sudah jadi. Ya, di sini sudah jadi begitu ya. Kita lihat detail atas dan detail bawah. Oke, saya akan berikan. Di sini bisa kita lihat kembali